Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Panser Karo-Karo, SSI, MKOM, NIDN 0301 01 6904. Dosen tetap Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Teknik Universitas Tamadjahakasa. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTP dalam rangka pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya aspek pengajaran. Berikut ini saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Aljabar Linier semester 1 dengan bobot 3 SKS. Tujuan perkuliahan, setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memahami dan dapat menyelesaikan soal-soal tentang penyelesaian sistem persamaan linear, matriks, operasi pada matriks, proyeksi ortogonal, kombinasi linear, bebas linear, nilai agent, nilai vektor, dan menerapkan aljabar linear dalam ilmu komputer seperti komputer grafis, image processing, kriptografi, dan steganografi. Proses pengajaran ini dilakukan dengan menggunakan metode DIA atau biasa dikenal dengan istilah Delivery, Interaction, and Assessment. Pertama, delivery, pemaparan materi dilakukan dengan blended system, yaitu penggabungan antara perkuliahan tatap muka di ruang kelas dan virtual meeting menggunakan platform Zoom dengan link yang telah ditentukan. Perkuliahan dilakukan dengan 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 digunakan untuk ujian tengah semester atau dikenal dengan UTS, dan perkuliahan ke-16 digunakan untuk UAS atau biasa disebutkan dengan ujian akhir semester. Kedua, interaction. Selama perkuliahan, mahasiswa di-trigger untuk aktif berdiskusi untuk membahas materi yang disampaikan dan tugas yang diberikan. Tugas perkuliahan ada 2 tugas, yaitu tugas mandiri, mengerjakan soal yang ditentukan, dan tugas kelompok, berupa review paper, jurnal yang berhubungan dengan mata kuliah yang diampu, seperti penggunaan matrik, sistem persamaan linear, nilai agent, dan nilai vektor. Ketiga, assessment. Proses assessment dilakukan dengan memberikan penilaian yang objektif atas keaktifan mahasiswa selama perkuliahan berlangsung, baik secara tatap muka di ruang kelas maupun virtual meeting. Komponen penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut: kehadiran 20%, tugas 20%, UTS 25%, dan UAS 35%. Materi aljabar linear meliputi penggunaan eliminasi, substitusi, eliminasi Gauss-Jordan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear, matriks, determinan matriks, inverse matriks, vektor dalam ruang 2 dimensi atau dikenal dengan R2, dan di dalam ruang 3 dimensi R3. Ruang vektor, nilai agent, nilai vektor, dan implementasinya dalam kriptografi, image processing, semua materi tersusun dalam RPS atau rencana pembelajaran semester yang telah dibuat. Berikut ini ditayangkan salah satu video perkuliahan tatap muka di kelas. Apa kabarnya teman-teman semua ini pagi ini? Baik, pada hari ini, pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan kedua, mata kuliah aljabar linear dengan sistem persamaan linear. Tentu sistem persamaan linear ini sesungguhnya sudah kita pelajari di materi sebelumnya, kan begitu. Nah, jadi ini sebenarnya kalau kita dilihat di sini kan ada 3 kata, kan begitu ya. Ada yang dimasukkan dengan sistem, dan ada yang dimasukkan dengan persamaan, dan ada dimasukkan dengan linear, kan begitu. Jadi sistem persamaan linear. Tentu dalam hal ini ada yang masih ingat nggak apa itu sistem? Coba. Apa itu sistem itu coba? Sistem ya berarti kan sama dengan sebuah kumpulan, kan begitu, bagaimana dia menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi sistem persamaan linear sesungguhnya banyak bisa bisa diselesaikan dengan berbagai cara. Tapi dalam hal ini nanti kita memang menyelesaikan dengan metode tertentu. Makanya saya sampaikan dulu apa tujuan pembelajarannya di sini. Yang pertama adalah ya, capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu menjelaskan sistem persamaan linear, merepresentasikannya ke dalam bentuk matriks. Nanti Anda bisa juga merepresentasikannya ke dalam bentuk matriks atau augmented matrix, dan menyelesaikannya dengan menggunakan beberapa metode. Tapi dalam hal ini, kan begitu, dalam pertemuan kali ini
bagaimana cara menyelesaikannya dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Tentu dalam hal itu apa sih kegunaannya kan begitu? Ya salah satu kegunaannya juga jelas bahwa karena kita memang jurusan ilmu komputer, salah satunya nanti adalah tujuannya adalah bisa nanti diimplementasikan dia dalam ilmu komputer seperti komputer grafis, image processing dan kriptografi kan begitu ya. Kriptografi adalah merupakan salah satu pengamanan data kan begitu. Coba kalian misalnya di WA-nya kan pasti disebutkan di situ kadang data dienkrip kan begitu kan. Itu sebenarnya jadi data yang kita kirim itu dienkrip kan begitu agar ibaratnya nggak bisa dibajak oleh orang lain kan begitu kan. Kadang ada rahasia kan begitu nggak bisa kan begitu. Jadi kembali seperti yang disebutkan tadi kan begitu kan, masuk tadi sistem persamaan. Bagaimana sih sistem persamaan itu? Inilah dia. Inilah bentuk dari sistem persamaan itu. Jadi sistem persamaan linear ini sebenarnya terdiri dari kan tadi sistem persamaan linear kan begitu. Mana yang disebutkan sistemnya tadi ini? Ini adalah merupakan barisnya kan begitu ya. Yang mendatar atau yang horizontal ya, bahasa Indonesia sama aja ya. Itu yang kita sebutkan dengan baris. Sedangkan yang tegak ini, yang vertikal ini itu yang kita sebutkan dengan kolom. Jadi makanya disebutkan sistem persamaan linear dengan M persamaan, ya berarti ini ada buah persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ke M. Clear ya? Jadi coba saya mau tanya nih, si Fajri, ini berada di mana ini Fajri? Baris pertama, kolom pertama. Oke, berikutnya di sebelah ini berada di mana ini coba nih? Baris pertama, kolom ketiga. Oke, jadi clear ya? Jadi inilah nanti, dan dia ada tadi n variabel. Mana variabelnya itu? Ada X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn. Berikutnya persamaan kedua A21 X1 tambah A22 X2 tambah A23 X3 dan seterusnya nanti tambah A2N Xn sama dengan Bn. Berikutnya sampai ke bawah, persamaan ke bawah. Ya ini yang tadi disebutkan tadi, persamaan ke M kan begitu. Variabel mana ini? Variabel pertama. Jadi AM1X1 ya tambah AM2X2 dan seterusnya nanti ini sampai AMNXN. Jadi sebenarnya inilah yang disebut tadi M buah persamaan yang horizontal dan variabelnya tadi yang vertikal. Ini semua sistem persamaan ini tadi nanti bisa kita transformasikan ke dalam bentuk matriks. Ini mana yang bentuk matriks yang dimaksudkan? Jadi ini. Jadi persamaan ini tadi sebenarnya bisa juga kita tuliskan nanti dia ke dalam bentuk matriks. AX sama dengan B, di mana A itu adalah merupakan koefisien matriknya tadi, A1, 1, A1, 2, A1, 3 tadi, sedangkan X itu adalah variabelnya tadi. Sedangkan B ini adalah nilainya di sebelah kanan tadi. Jadi kan namanya persamaan kan begitu, berarti dua buah kalimat yang dihubungkan oleh tanda sama sebenarnya dengan hukum kan begitu. Hukum itu kan harus seimbang kan begitu kan. Kita pun di manusia kan harus ada hak dan kewajiban kita. Clear ya ini. Jadi di mana A adalah matriks koefisien dan X adalah variabel dan B adalah matriks konstantanya. Oke, clear ya? Jadi matriks tadi bisa kita buatkan seperti ini untuk menyelesaikannya tadi ya ini. Jadi matriks tadi inilah yang tadi disebutkan dengan koefisien matriksnya kan begitu. Dan ini adalah variabelnya tadi dan ini adalah bilangan konstantanya tadi. Clear ya? Baru ini koefisien-koefisiennya ini kan begitu, inilah koefisien matriks tadi. Ini kita harus rubah dia nanti menjadi matriks segitiga bawah. Kan begitu. Apa yang dimasukkan dengan matriks segitiga bawah? Di mana elemen-elemen yang di bawah diagonal ini kan diagonal namanya kan begitu. Ya, diagonal itu dia harus menjadi dalam hal ini bagaimana kita merubah elemen-elemen itu tadi menjadi angka 0 itu yang disebutkan dengan kita gunakan nanti operasi baris elementer. Sehingga nanti terakhir kan kita bisa dapat nanti dia kan begitu. Jadi otomatis kalau sudah bentuknya seperti ini, yang pertama nanti kita pasti dapat berapa? Xn-nya. Xn sama dengan Bn dibagi AMN. Jadi nanti kita langsung dapatkan Xn sama dengan Bn. Berarti otomatis nanti setelah dia bentuknya seperti ini, untuk memperoleh variabel-variabel berikutnya kita gunakan nanti back substitution atau substitusi mundur sehingga nanti bisa peroleh berapa X2-nya, X1-nya dan seterusnya. Tapi untuk lebih jelasnya kita bisa lihat dalam contoh berikut. Ini dia. Jadi jelas ya. Jadi dalam hal ini berapa persamaan berapa variabel ini? Jadi berarti ada 3 persamaan kan begitu. Persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Jadi contoh soalnya tadi ini kan, tentukan penyelesaian persamaan ini. Jadi kita bisa buatkan dia seperti ini jadinya kan. Jadi matriks ini tadi inilah yang disebut dengan koefisien tadi. Ini kan koefisiennya 1 kan. Ini 2 dan ini 1 kan begitu. Berikutnya 3 kan, 4, 6
2 ini. Nah, tapi dalam hal ini kita sudah tahu, tadi disampaikan bahwa dengan menggunakan metode eliminasi Gauss tadi, semua elemen-elemen di bawah diagonal kita harus buatkan dia menjadi 0 tadi kan begitu. Dalam hal ini jelas ada 3 angka yang belum menjadi 0 kan begitu. Mana ini? Ini. Berarti 3, 10 dan 2. Inilah yang harus kita rubah. Itu yang kita gunakan tadi operasi baris elementer tadi ya. Ini contohnya. Jadi di sini apa yang kita lakukan ini? Jadi otomatis di sini bisa kita lihat kan ya. Ini sama ini kita harus nanti buat dia jadi 0. Bagaimana caranya ini? Ya. Buat nilai 3 pada baris 2 menjadi 0 dengan operasi baris ini. Baris kedua itu tadi kita kalikan dengan ya 3 kali baris pertama atau B2 dikurang 3B1 hanya berlaku untuk jadi kalau kita lihatkan di sini kan gitu ya jelas ya di sini udah kelihatan. Jadi baris kedua ini nanti ya dikurangi dengan 3 kali baris pertama. Jadi kalau dikali 3 ini berapa? Berarti sama dengan dikali 3 dikali 3 dikali 3. Oke, berarti nanti kita tinggal ngurangkan baris ini dengan yang sudah kita kalikan tadi. Berarti mana hasilnya ini dia? Bisa dipahami ya? Jadi baris pertama tadi kan coba minus 2 kan? Kalau kita lihat di sini, ya kan? Nih, kenapa minus 2 ini? Tadi. Berarti 3 kurang 3 kan? 0 kan? Ini minus 2, ya karena kita kali 3 ini tadi berapa? 6 kan begitu kan? Ini. Ya. Ini dia. Ya, berikutnya. Ya, sehingga dari itu tadi bisa kita peroleh seperti ini, ya, ini. Berikutnya dalam hal ini sudah buatkan seperti ini kan gitu, sama terus sampai ke bawah. Berikutnya kita ada yang belum jadi 0 kan begitu. Ini kan 2 kan? Berarti otomatis sama juga. 2 ini kita rubah dia bentuknya agar bagaimana dia menjadi 0. Jadi caranya otomatis bagaimana ini? Kita bisa lihat di sini. Baris ketiga ini kita kurangi dengan 2 kali baris pertama karena di sini 1 kan. Benar bisa dipahamin ya? Ya berarti kalau berarti kan kita tahu kan 2 kali 1 berapa? Oke. 2 kali 2? Oke. 2 kali minus 3? 2 kali 3? Oke. Tinggal kita mengurangkan ini kurang ini kan begitu 2 kurang apa tadi? Ya menjadi 0 kan? Bisa dipahamin ya? Ya, B3 baris ketiga ini kan begitu dikurangin dengan 2 kali. Pokoknya ini kita kali 2 semua kan begitu. Setelah itu kita kurangkan, ini kurang ini. Berarti otomatis 3 kurang 0 kan begitu. Ya, benar ya? Ini kenapa dia sama dengan 10? Coba. Ya, nih. Jadi otomatis kita memperoleh apa namanya? Berlaku untuk baris ketiga sehingga persamaannya menjadi ini dia. Ya, 1, jadi ini jadi otomatis dia menjadi 10, tadi 4 kan ini berubah menjadi 0 kan, 2 menjadi 0, 10 menjadi 6, dan 4 menjadi 2. Jadi seperti ini. Ya. Dalam hal ini ada lagi yang belum sesuai dengan ketentuan tadi? Ada lagi? Apa yang belum? Oke, jadi 6 ini kan harus juga dia menjadi 0 tadi kan begitu. Jadi kita sudah tahu sebenarnya ini jadi bagaimana kita buat dia agar ini menjadi 0 kan begitu. Jadi di sini kan kita bisa lihat lagi. Kita lakukan lagi operasi yang ketiga. Jadi kira-kira bagaimana ini? Coba. Berarti otomatis kita bisa kita sajikan dia berarti kita kalikan dengan 3 baris kedua ini tapi nanti kita jumlahkan dengan baris ketiga ini. Coba kita bisa lihat ya, ini sederhana ya. Ini. Buat nilai 6 pada baris ketiga tadi menjadi 0 dengan operasi ini. Ya. Jadi sederhananya kan begitu ya ini bisa dipahamin ya. Jadi semua baris kedua ini kita kali 2 tadi kan ini kan ini ditambah tapi nanti ditambahkan ya ini. Bisa dipahamin? Coba kalau dikali 3 ini berapa? 0 kali 3 berapa? Oke. Minus 2 kali 3? Oke. Baru ditambah 6 berapa? Oke. Benar ya. Baru berikutnya ini pun dikali 3 kan? Berarti berapa? Minus 9? Oke. Dikali 3? Oke. Berarti kita tinggal substitusikan. Jadi inilah dapatnya hasilnya. Bisa dipahamin ya? Jadi matriksnya tadi berubahnya jadinya otomatis seperti ini kan? Ini. Ya, berarti kita dapat 3 persamaan di sini. Pertama sebenarnya ya. Yang pertama kita boleh udah dapat bahwa minus 7x3 sama dengan minus 14. Inilah yang di atas ini kan. Jadi kita dapat 3 persamaan. Jadi ini pertama, baru kita dapatkan di sini kalau dia udah 7x3 sama dengan minus 14, berarti x3-nya sama dengan minus 14 dibagi 2. Minus 14 dibagi 2 berapa? Oke.
Berarti X3-nya kita dapat sama dengan 2. Oke. Kita menggunakan substitusi mundur seperti yang saya sebutkan tadi, back substitution tadi kita gunakan lagi. Karena dari sini kan kita kalikan matriknya 0, X kan begitu, ditambah 2, X3 kan begitu, ya. 3X3 berarti sama dengan 6 kan begitu. Ini persamaannya. Jadi dalam hal ini yang belum kita ketahui adalah X2, X2-nya kan begitu. Sedangkan kita sudah ketahui apa? X3 kan. Jadi otomatis kalau di sini kita buatkan minus X2-nya berarti ini dipindahkan ke sebelah kanan kan begitu. Berarti ya, benar ya? Ya. Berarti otomatis dia yang tadi negatif menjadi plus kan begitu? Bisa dipahami kan nih? Gimana Jerry? Ini kok dia bisa menjadi positif? Oke, berarti karena pindah dia otomatis ke sebelah berubah, tandakan begitu. Jadi otomatis dia minus 6 tambah 3 X3 sama dengan minus 6 kan begitu. Berarti dalam hal ini kita substitusikan lagi X3 tadi ke sini, berarti otomatis 6 tambah 3 kali 2 berapa? Oke, berarti minus 6 tambah 6 sama dengan 0. Berarti X2-nya kita dapat dengan 0. Sekarang yang belum kita peroleh adalah berapa? X1. Dari persamaan ini tadi dengan perkalian matrik kan kita sudah baris kan begitu, ini baris dan kita kolom kita kalikan kan begitu, berarti 1 tambah 2X2 tambah berapa Jerry? X3 sama dengan T. Oke, berarti dalam hal ini karena yang belum kita ketahui X1 kan begitu. 2X2 dan X3 kita pindahkan ke sebelah K. Sehingga tandanya berubah kan begitu, otomatis menjadi bentuknya menjadi ini X1 kurang 3 kurang ini. Bisa dipahamin ya? Setelah itu berarti nilai-nilai yang sudah kita pelajari tadi, yang sudah kita peroleh tadi, berarti nilainya tadi X3-nya adalah 2, X2-nya adalah 0. Masukkan ke SA. Bisa dipahamin ya? Jadi otomatis dia nanti jadi ini. Berarti X2 0 kan? Berarti 3 kurang 2 kali 0 berapa? Oke, 2 kali ini berarti otomatis menjadi negatif kan? 3 kurang 2 kan berarti sama dengan SA. Jadi bisa kita peroleh bahwa hasilnya memang ya ini dia. X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 0, X3-nya sama dengan 2. Bisa dipahami ya? Ini kalau kita sudah peroleh nilai-nilai ini sebenarnya kan begitu. Apakah itu benar atau tidak? Kan begitu ya. Benar atau tidak ini bisa kita uji dia. Tadi sudah diperoleh bahwa X1 sama dengan berapa? 1. X2 sama dengan 0 kan begitu? X3 sama dengan 2. Ini kalau kita substitusikan ke salah satu persamaan yang di atas tadi, ini pasti dia nanti cocok. Ya, coba lihat ya. Kita bisa lihat. Ini. Coba kita uji sekarang. Ini kan persamaannya berapa di sana? X1 tambah 2X2 tambah X3 sama dengan oke, kita substitusikan. X1 kita taruh jadi berapa? Clear ya? Tambah 2 kali tambah sama dengan 3. Berapa? 1 tambah 0 berapa? Bisa dipahamin ya? Jadi inilah yang saya sebutkan tadi kan. Baru kita cek lagi misalnya yang berikutnya di bawah ini. Langsung ya. Coba kita cek yang di bawah. Misalnya 2X1 kan begitu. Tambah 10X tambah 4X3 sama dengan 10. Berarti kita substitusikan juga saja. Berarti berapa sini? 2 kali tambah 10 kali. Oke. Tambah 4 kali. Dua kali 1 berapa? Tambah berarti 10 sama 10 kan? Bisa dipahami? Jadi itulah. Jadi memang ya benar hasilnya dari yang kita peroleh tadi. Ini adalah cara menyelesaikan sistem persamaan linear itu tadi dengan eliminasi Gauss. Jadi ada berikutnya sebenarnya ini contohnya ya. Contoh soalnya di sini ya ini dia. Ya. Ini dia. Jadi langkah pertama kira-kira ini berarti kita harus dia rubah dulu ke dalam bentuk transformasi matriks tadi kan begitu kan? Bagaimana tadi? Berarti kita buatkan dia jadinya ke sini. Tadi ini berarti matriks ini kan begitu, matriks ini kita buatkan ke dia dalam bentuk tadi apa?
A, X sama dengan B, kan gitu. Nah, berarti A-nya berapa di sana? Berarti berarti 1 kan? 2 kan begitu? Baru berapa lagi? Iya. 4 min 3. Oke, 3 6 min 5 kan begini. Nah, inilah tadi variabelnya kan begitu. X1, X2 dan X3 kan gitu. Nah, berarti di sini berapa? 9 1 0. Nah, langkah pertama apa kira-kira yang belum bentuknya seperti bentuk umum tadi? Berarti nilai-nilai yang di bawah diagonal kan begitu kan? Ya kan? Berapa aja? 2. Nah, bisa dipahamin ya. Nah, tapi sebenarnya sudah ada kata kuncinya di sini. Ini kan sudah 1. Berarti bagaimana kita membuat baris ini menjadi 0 kan begitu. Nah, jadi bagaimana kira-kira? Berarti gimana coba? Apa yang kita lakukan situ? Berarti baris kedua ya kan? Dikurang dengan kira-kira berapa? Oke, berarti 2 bisa. Clear ya? Bisa dipahamin ya? Nah, ini tinggal nanti kita baru sebenarnya bisa juga dari sini yang berikutnya langsung ini bisa kita buat bagaimana ini? Yang ini. Untuk menghilangkan ini menjadikan 3. Ini menjadikannya agar 0 juga. Iya, benar. Iya. Bisa dipahami ya? Nah, jadi ya ini saya rasa. Jadi kalau nanti sederhananya untuk menghilangkan ini kan begitu. Baris kedua ini nanti kalikan dengan semua minus 2, dikalikan 2 dulu baru tinggal dikurangkan ini dengan ini kan begitu. Nah, berikutnya juga sama dengan seperti ya itu loh. Ya, tapi kalau saya kerjakan semua nanti kalian sebagai mahasiswa kan nggak ada effort kan begitu. Jadi harapkan nanti saya bisa kerjakan. Tapi dengan catatan kalau nanti ada trouble silakan bisa pertama bisa di Google atau mungkin tanya saya secara langsung atau mungkin di WA group juga nanti bisa dikomunikasikan. Nah, berikutnya saya mungkin sampaikan terkait dengan absen bisa nanti ngisi daftar hadir semuanya. Ya, mungkin ada yang mau kalian tanya lagi? Nah, mudah-mudahan bagi saya ini bisa membantu kan begitu. Tapi sekali lagi seperti saya sampaikan, ya sekarang ini kan dunia sudah berubah kan begitu. Dosen sekarang kan dulu kan sumber ilmu, sekarang bukan sumber ilmu lagi dia kan begitu. Kenapa? Karena kan sebagai mediator kan begitu. Jadi kalian bisa lihat di YouTube. Mungkin cara yang saya sampaikan kurang berkenan bagi kalian kan bisa aja kan ada teknik-teknik lain. Tapi kalau nanti ada permasalahan misalnya bisa langsung dijapri ke saya di telepon atau mungkin di WA juga boleh atau lihat di Google juga. Harapan saya itu minggu berikutnya nanti kalau ada yang belum bisa menyelesaikan nanti kita bisa bahas lagi. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diimplementasikan di dunia ilmu komputer sesuai dengan jurusan kita. Ada yang mau nanya? Oke, terima kasih. Saya rasa mungkin itu. Thank you. Demikian semuanya. Saya sampaikan pembuatan video ini dan mengucapkan banyak terima kasih atas semua support kepada seluruh tim media Universitas Taman Jagakasa dan sukses selalu. Thank you.